Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 1034. Saya bersama dengan Pendeta Dr. Andris. Mari kita mulai. Baik Pak. Dari wanita usia 30 tahun sudah menikah, memiliki satu anak kandung, satu anak tiri dari Situbondo, Jawa Timur, Jemaat Gereja Protestan. Shalom Pak Eras, semoga damai sejahtera selalu bersama Bapak. Pak, saya mau cerita dan sekalian bertanya. Sebelumnya, saya adalah Muslim dan saya menikah dengan orang Kristen. Kami menikah secara Muslim. Jujur, waktu menikah, kami cuma beragama secara KTP. Tapi hati kami mengikuti daging, roh kami kering. Singkat cerita Pak, pernikahan kami bahagia, kami punya satu anak, dan pada akhirnya saya dengan sungguh-sungguh ikut Yesus. Dengan proses tidak mudah dan agak lama, saya dapat panggilan. Benar-benar dengan hati mengikut Yesus, bukan karena mau ikut-ikutan, tapi saya pelajari sungguh-sungguh. Puji Tuhan, setelah ikut Yesus, banyak sekali perubahan dalam hidup saya. Tapi Pak, saya sekarang galau karena saya baru tahu jika orang Kristen tidak boleh cerai. Sedangkan suami saya ini dulu sudah pernah nikah secara Kristen dengan orang lain lalu bercerai. Mantan istri suami saya pun sudah menikah lagi dan pindah agama jadi seorang Muslim. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana pernikahan saya supaya dapat perkenanan Tuhan? Apa kami perlu menikah lagi secara Kristen? Pak, anak dari pernikahan suami saya dulu ikut dengan kami. Dulu saya emosian, gampang iri, dengki, menyimpan kepahitan, benci dengan orang. Tapi setelah ikut Yesus semua berubah. Saya mampu berusaha hidup benar. Bahkan ingin sekali rasanya saya memberitakan Injil kepada keluarga saya. Keluarga saya KTP Islam semua, tapi keyakinan yang diyakini keyakinan nenek moyang. Jadi selamatan, sesajen, dan lain-lain. Selamatan, sesajen, dan lain-lain. Ya. Oke. Ya, poin pertanyaan saya Pak, apakah kami harus menikah secara Kristen? Dan saya mau menambahkan, saya ini kayak dimabuk agama sekarang. Setiap hari saya mendengarkan khotbah, membaca Alkitab. Pokoknya harus ada bahan. Saya hanya ingin di sisa umur saya ini, saya ingin hidup kudus. Saya ingin jadi berkat buat banyak orang. Saya juga ingin sekali suatu hari nanti saya bisa gabung dalam dunia bantuan. Ya. Maksudnya nyalurin bantuan ke banyak orang gitu. Tapi untuk sekarang keuangan saya masih pas-pasan dan belum bisa bantu banyak orang. Oh ya Pak, tolong doakan kedua orang tua saya supaya mereka mendengar suara Tuhan dan percaya Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini luar biasa. Kamu betul-betul menjadi Kristen yang benar. Prosesnya ini benar ya. Proses jadi Kristennya ini benar. Masa lalu suamimu kamu tutup. Anggap tidak pernah terjadi. Berdoa, minta pengampunan Tuhan. Pernikahanmu tidak perlu harus ada pemberkatan nikah seperti biasa, tetapi bisa mengundang seorang pendeta mendoakan. Perkawinanmu didoakan. Lalu urus surat pernikahan dengan baik. Ya, bisa ditabiskan di gereja, tidak harus dengan pesta-pesta besar. Tetapi yang penting mendapat legalitas karena gereja yang mensahkan perkawinan. Kalau kamu suatu hari harus merawat anak tiri, anak suamimu, kamu harus merawat seperti anak kandungmu. Ya, syukur kamu sadar kamu dulu apa tadi jahat, licik atau apa tadi, marah-marah. Jangan lakukan lagi. Tuhan mau kita jadi orang yang sempurna seperti Bapa. Selamat datang di dunia kekristenan yang benar. Ikuti terus true.id dan doa bersama kami. Kamu akan mendapatkan pengertian kehidupan Kristen yang sejati. Maju terus, lupakan masa lalu, lihat ke depan. Kamu harus bisa menyelamatkan keluarga besarmu dengan kesucian hidupmu dan kesungguhanmu ikut Tuhan Yesus. Oke. Selanjutnya dari wanita sudah menikah dari Surabaya, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Bapak atau Ibu Pendeta, maaf mengganggu lagi. Waktu tanggal 22 April, sidang terakhir anak angkat saya tidak jadi karena hakim sakit. Ini yang pastinya sidang terakhir tanggal 6 Mei.
Mohon belas kasihannya, tolong bantu doanya untuk anak angkat saya yang bernama Anu. ya, supaya hakim dan jaksa memberi hukuman yang serendahnya dan cepat keluar. Semoga anak itu diberi kesehatan, kekuatan, dan terutama cepat keluar. Terima kasih banyak Bapak atau Ibu Pendeta yang baik hati, yang sudah setulusnya mendoakan terus buat anak itu. Tuhan membalas semua kebaikan anak dengan berlimpah. Oke. Kalau sadar anak kita salah, kita pasrahkan ke Tuhan. Kalaupun dia harus masuk penjara, itu akan bisa mendatangkan kebaikan. Ya, Iya, Pak. itu pun akan bisa mendatangkan kebaikan. Anakmu tidak hancur hanya karena masuk penjara, bisa lebih baik. Tentu orang tua harus tetap memperhatikan dan memberikan pembinaan rohani. Nah, berhubung ini kasus lumayan rumit untuk seorang ibu, konselor tolong mendampingi ibu ini. Ya. Pukulan ya, kalau anak diadili lalu bisa ini, bisa kena hukuman. Ini waktu kasusnya apa ya? Narkoba atau apa rasanya ya? Nggak dijelasin ya. Coba nanti diberi bimbingan. Siapa tahu dia juga butuh pengacara atau apa ya. Kasihan ibu ini. Tapi nggak disebut ada bapaknya di sini. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 53 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Bekasi, dari Gereja Ekumene. Shalom PRS yang kami kasihi dan hormati beserta tim ABAM. Saya dan suami dulu anggota Jemaat Rehobot Perdatam. Gembala waktu itu Bapak almarhum Julius More. Itu wakil gembala, saya gembalanya. Oke. Sejak sekitar 18 tahun lalu kami pindah ke Bekasi dan sampai saat ini aktif melayani di gereja lokal. Seperti saran Pak Eras, harus jadi berkat di gereja lokal. Anak pertama kami sudah bekerja dan akan menikah tahun ini. Anak kedua kuliah semester 2 di salah satu PTN, perguruan tinggi negeri, tapi bukan favorit dia karena dia tidak diterima di PTN yang pilihan yang favorit. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk setiap khotbah-khotbah Bapak yang sangat memberkati kami. Saya dan suami rutin ikut doa pagi, suara kebenaran, wanita surgawi, Batak bermazmur, Kawanua bermazmur, meski kami orang Jawa. Kami mohon saran untuk anak kedua kami. Tanggal 7 Mei akan mengikuti ujian UTBK. Ujian tulis berbasis komputer lagi dengan pilihan PTN yang tahun lalu tidak diterima. Mohon saran dan doakan agar yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Anak kami juga sudah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian ini. Pak, kami juga ingin sekali anak-anak kami mengikuti ajaran Bapak dengan sungguh-sungguh meski saat ini mereka terlibat pelayanan di gereja lokal. Untuk saat ini kami tidak langsung memaksa mereka mendengarkan khotbah Bapak, tapi setiap kami doa pagi mereka ikut mendengarkan meski hanya sepintas. Saat berpergian di mobil kami pendengar baik dari Truth ID maupun ABAM. Dengan harapan ada yang mengena di hati mereka dan akhirnya menjadi kecanduan dengar firman yang mengubah karakter mereka agar semakin serupa Kristus. Terima kasih Pak Eras, doa kami Pak Eras diberi umur panjang, sehat dan semakin membawa banyak orang berkemas-kemas menuju langit baru bumi baru. Terima Mengenai kasih. anak yang kedua, diterima di perguruan tinggi favorit tidak menjamin dia punya masa depan. Diterima di perguruan tinggi yang tidak favorit bukan berarti dia akan gagal dalam menampaki masa depan. Tentu kita harus usaha mendapatkan yang terbaik hari ini, tapi jangan memaksakan diri. Mengalir saja. Anakmu sudah belajar berusaha untuk bisa lulus dari ujian tulis berbasis komputer, tapi kalau tidak, jangan bersungut-sungut. Tuhan masih bisa memberikan jalan untuk sukses. Jadi jangan kerdil berpikir bahwa harus memiliki pendidikan di perguruan tinggi favorit baru sukses atau lebih sukses. Jangan berpikir begitu, ya. Nah, lalu mengenai anak-anak bagaimana bisa ikut mendengarkan firman suara kebenaran tergantung bagaimana kamu memberi penampilan peragaan hidup setiap hari. Kalau peragaan penampilanmu agung mulia, maka mereka akan tertarik dan ikut mendengar suara kebenaran di Truth.id atau khotbah yang saya sampaikan.
Bagus ikut doa pagi, mereka akan melihat peta hidup orang tua yang mencari Tuhan, dan itu menjadi legacy, warisan untuk anak-anak. Selamat berjuang, kiranya Tuhan memberkati kamu dan keluarga kamu. Amin. Selanjutnya wanita usia 47 tahun sudah menikah, aktivis atau pelayan Tuhan? Aktivis atau pelayan Tuhan? Ya, oke. Pelayan firman, Pak. Shalom Pak, saya dan Pelayan firman ini, ini pengkhotbah ya. Terus? Shalom Pak, saya dan suami sama-sama melayani sebagai pelayan firman di berbagai gereja interdenominasi. Kami juga pengikut suara kebenaran. Pengajaran Bapak telah mengubah kami berdua, dan dia dan suaminya. Banyak-banyak terima kasih Pak. Suami saya memiliki karunia-karunia supranatural seperti penglihatan, bahasa roh, dan lain-lain. Sedangkan saya tidak. Sempat dulu ketika kami tekun belajar doktrin suara kebenaran, suami saya tidak terlalu menggunakan karunia-karunia rohnya. Nah sekarang setelah melihat Bapak menggunakan karunia-karunia roh lagi, pelepasan, berbahasa roh, dan lain-lain, suami saya juga mulai mengaktifkan karunia-karunia kembali seperti berbahasa roh dan mendoakan pelepasan. Yang membuat saya bingung, akhir-akhir ini apabila di suatu gereja tempat dia melayani, ada orang yang minta didoakan pelepasan, dia tidak langsung mendoakan pelepasan, tetapi selalu wawancara atau konseling terlebih dahulu. Dari hasil wawancara tersebut tentu biasanya ditemukan ada masalah-masalah luka batin yang menyertai selain masalah okultisme. Dari orang yang minta dilepaskan tersebut seperti adanya kepahitan atau sakit hati. Lalu dia menyuruh orang itu untuk berdoa dan berpuasa terlebih dahulu untuk menyiapkan diri. Jadi orang itu tidak langsung didoakan pelepasan saat itu juga, tapi baru 2 minggu atau 1 bulan kemudian ditemui kembali untuk didoakan. Jujur saya merasa agak heran dengan metodenya sekarang ini. Menurut saya pelepasan dari kuasa gelap adalah hal yang lebih urgent. Di satu sisi saya kasihan dengan orang yang datang minta didoakan karena terikat kuasa gelap. Kok tidak langsung diusir roh jahatnya? Di sisi lain, memang Alkitab berkata bahwa kalau rumah itu bersih dan kosong, iblis akan kembali dengan 7 roh yang lebih jahat. Tapi Tuhan Yesus dan para rasul dulu ketika bertemu orang yang terikat, akan langsung dilepaskan, baru diajarkan kebenaran. Jadi menurut saya seharusnya didoakan pelepasan dulu dari ikatan iblis, baru kemudian orang itu diajari untuk menyelesaikan masalah luka batinnya. Tapi apakah cara berpikir saya yang salah? Bagaimana dengan metode doa pelepasan di tempat Bapak? Perlukah orang yang akan didoakan kelepasan mempersiapkan diri dulu dengan berdoa, berpuasa, atau menyelesaikan kepahitannya dulu, baru kemudian datang lagi untuk didoakan pelepasan? Oke, yang pertama sudah bagus. Sebelum pelepasan perlu ada konseling supaya tahu masalah utama orang tersebut. Nah, kalau dia ada kuasa kegelapan, mestinya tidak ditunda. Asal dia mau dilepaskan, dia dilepaskan. Karena kalau seseorang datang minta pelepasan itu sebenarnya secara domain itu diserahkan kepada hamba Tuhan yang mau melepaskan. Jadi setan tidak berat. Ketika seorang merasa terganggu oleh kuasa gelap dan lain-lain datang ke seorang hamba Tuhan, domain kawasan dari orang ini diserahkan kepada hamba Tuhan. Jadi otoritas itu diserahkan ke hamba Tuhan, dan hamba Tuhan bisa melepaskan saat itu juga. Tidak usah menunggu. Nah, dari konseling itu baru diketahui apakah itu okultisme atau kejiwaan. Sakit hati, kepahitan, rasa tertolak, dan lain-lain. Namun demikian, rasa tertolak, kebencian, dendam, ikatan roh jina itu pun juga bisa dilepaskan, dan saya sering melepaskan orang sampai muntah-muntah. Ya, betul. Adapun kalau ada kebijakan puasa dulu beberapa hari, saya tidak tahu kalau itu kebijakan Roh Kudus, silakan. Tapi saya hampir tidak pernah melakukan. Puasa saya melakukan sendiri. Saya persiapan diri untuk itu. Adapun orang yang datang ke saya langsung saya doakan, dan pelepasan bisa terjadi. Cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Teruskan. Selanjutnya wanita 49 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak sambung, sudah dewasa semua di kota Tangerang, Jemaat Gereja Protestan Kesukuan. Terima kasih banyak Pak Pendeta Erastus atas jawabannya. Mendengar jawaban Bapak tiba-tiba air mata saya menetes dan saya menangis sampai sesegukan. Saya merasa kasihan pada diri saya sendiri.
Sebenarnya 3 hari yang lalu abang saya datang dari kampung dan mengatakan hal yang sama. Udah nggak usah pikir panjang lagi, nggak usah takut malu, tinggalkan. Keluarga saya ngomong begitu. Sebenarnya saya juga sudah ingin pergi dari dulu, tetapi yang saya inginkan sekalipun saya pergi dari sini, jangan sampai ngontrak lagi. Itu yang pertama, supaya tidak diledeknya. Selama ini kalau saya menuntut, dia bilang saya tidak bersyukur karena dulu saya tinggal di kontrakan katanya. Tolong doakan ya Pak, supaya rumah kami yang di Tiga Raksa cepat laku, supaya saya ada modal paling tidak untuk DP rumah, karena rumah kami itu milik berdua dengan kakak saya, dan supaya abang ipar saya juga mau sepakat dengan saya untuk menjualnya. Selama ini abang ipar saya kurang setuju untuk menjualnya. Minta tolong doanya ya Pak Pendeta. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena pertanyaan saya sudah dibacakan di Abam 1020 hari ini. Kiranya Tuhan yang baik selalu menyehatkan Bapak dan tim Abam. Untuk uang belanja dipertanyakan di pertanyaan saya sebelumnya ada sedikit ralat Pak. Kasih uang belanjanya bukan sekali, tapi dikasih memang kadang 50.000 atau kadang 100.000 dan itu bukan untuk sehari. Bisa untuk beberapa hari. Maaf ya Pak, saya salah ketik. Nggak apa-apa. Jadi gini, kamu menikah dengan orang yang salah, yang memperbudak kamu, tidak menganggap kamu sebagai istri di kantor. Dia memberi kamu punya anak sambung sakit mental. Saya waktu itu menasihati apa ya? Tinggalkan aja ya. Tinggalkan saja. Kamu percuma menikah. Sekarang kamu tinggalkan saja dan jangan menikah lagi. Kamu hanya diperbudak di situ, kamu kehilangan hidup. Sayang kamu. Jangan kamu malu ngontrak rumah. Yang penting kamu punya penghasilan dulu. Setelah kamu punya penghasilan, kamu kontrak rumah atau kos atau sewa rumah bulanan, jalani hidup kamu akan lebih merdeka. Kamu akan tahu rasanya hidup dalam kemerdekaan itu. Daripada kamu tinggal dengan pria yang tidak mau mengaku kamu sebagai istri, tidak memberikan uang belanja cukup, memberi anak sambung yang sakit jiwa. Lakukan apa yang saya nasihatkan. Lebih dari ini, ikut doa saya tiap pagi. Ikuti firman Tuhan yang saya sampaikan, agar kamu punya gambaran bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Itu. Oke. Teruskan. Selanjutnya, wanita usia 70 tahun memiliki 2 anak dari Bekasi, Jemaat Gereja Protestan. Shalom Pak Pendeta Erastus, salam sehat, damai sejahtera untuk Bapak dan tim. Terima kasih pertanyaan saya yang sudah dijawab pada Abam 1016. Izinkan saya bertanya lagi pada kesempatan ini. Begini Pak Pendeta, ada hal yang masih mengganjal dalam hati saya. Di atas saya sudah tuliskan anak saya ada 2 orang. Sebetulnya anak saya hanya 1 Pak. Yang 1 orang lagi itu anak dari famili saya yang ketika masih sekolah kecelakaan akhirnya hamil. Tadinya mau dititipkan ke panti, tapi orang tuanya tidak tega, akhirnya dititipkan kepada saya, yang pada saat itu tahun 1987. Saya baru saja menikah karena suami saya profesi sebagai pelaut yang pulangnya bisa 4 bulan sekali, bisa juga 6 bulan sekali. Ibu dari anak yang saya rawat ini sifatnya tidak baik, suka mencuri, berdusta, ingin dilihat sebagai orang dermawan, walaupun uangnya dari hasil mencuri pada orang tuanya. Terakhir, dia terlilit hutang dari pinjaman online, sehingga rumah orang tuanya disita bank. Waktu berjalan terus, anak ini saya sekolahkan sampai S1. Dia beda usia dengan anak saya 5 tahun. Dari sifatnya kelihatan seperti mamanya yang banyak dusta, suka mengambil uang saya, dan kami sudah lelah menasihatkan dia. Dia menikah dengan teman kuliahnya yang berprofesi sebagai pemusik. Sehabis menikah mereka tinggal di Bali sekitar 5 tahun. Suaminya baik, mau bekerja dan pelayanan di gereja. Karena dia sudah menikah, saya tidak memonitornya seperti waktu masih sekolah. Ternyata di Bali, dia juga meminjam uang sama pinjol dan tidak bisa membayar sampai mau dibunuh sama debt collector. Saya pusing menghadapinya, sementara orang tuanya sendiri tidak mau tahu sama sekali. Dengan susah payah kami melunasi hutang-hutangnya dan sampai saat ini pun rezekinya
masih pas-pasan sehingga kami selalu membantu. Karena saya pikir Tuhan sudah titipkan dia dalam rumah tangga kami. Soal pinjol ya. Rata-rata orang pinjam pinjol itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak berpikir panjang. Jadi saya sendiri menghindari menolong orang yang kena pinjol. Karena kita tolong dia akan minjem lagi. Iya, Pak. Terus waktu pandemi total, pekerjaan suaminya berhenti karena semua restoran, kafe, acara wedding, dan lain sebagainya tidak ada atau ditutup. Akhirnya mereka pulang ke Bekasi, sementara suami saya sudah pensiun. Otomatis keuangan kami berimbas dan kami tetap membantu karena saya selalu ingat dengan khotbah Pak Erastus bahwa ujian yang Tuhan berikan supaya iman percaya kita naik kelas. Saya pun ingat akan firman Tuhan pada Ayub. Ketika Ayub diuji begitu berat oleh Tuhan, dia berkata, masakan kamu hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik tidak mau. Jadi saya jalani saja hidup yang diberikan Tuhan ini dengan sabar. Kalau anak saya sendiri, anak kandung, tidak ada masalah. Dia bisa bekerja selepas kuliah dan pandai mengelola berkat Tuhan. Yang mau tanya Pak Eras, saya tanyakan, apakah saya salah kalau sampai saat ini masih memperhatikan kesulitan dalam rumah tangga anak saya tersebut? Itu bisa membuat drive, gairah, etos kerja anak Anda rusak. Membantu boleh, tetapi ada batasnya. Supaya dia tidak bergantung kepada orang tua dan selamanya dia tidak mampu mandiri. Terus mohon saran ya. Iya, mohon pendapat dan saran. Saran saya adalah kamu jangan membantu berlebihan. Membantu sewaktu-waktu saja dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Ajar dia untuk bisa mandiri. Itu saja. Ya, Pak. Tuhan berkati. Selanjutnya wanita usia 59 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak dan 1 cucu dari Tangerang Selatan dari gereja karismatik. Saya adalah salah satu orang yang terberkati oleh pengajaran yang Bapak sampaikan. Banyak sekali yang ingin saya ceritakan ke Bapak, tapi tidak mungkin karena sangat panjang ceritanya. Yang jelas pengajaran Bapak adalah satu-satunya yang membawa kita sampai ke langit baru, bumi baru. Amin. Karena meninggalkan kesenangan duniawi yang sepertinya indah, tapi ujungnya membinasakan. Amin. Kiranya tim Pak Eras diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan instruksi Bapak yang berat dan berkesinambungan untuk membantu melayani banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan nyata, bukan sekedar didoakan. Pengajaran Bapak mengubah pola pikir saya dan membuat saya semakin cerdas, selalu semangat menghadapi hidup ini dan selalu ingin membuat semua yang ada di sekitar saya mengalami seperti yang saya alami. Selalu semangat seperti yang Bapak ajarkan. Pak, saya ingin cucu saya pun ada di jalan yang benar. Dia masih umur 2 tahun 5 bulan. Dia pintar sekali dan saya ingin dia masuk ke PAUD yang dikelola oleh Bapak Eras. Kira-kira ada tidak ya Pak PAUD yang di daerah Ciputat, Tangerang Selatan? Satu lagi Pak, benar tidak ya Pak kalau saya menyimpulkan bahwa kematian itu tidak pandang umur dan kita sudah punya jatah umur yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ada yang jatah umurnya hanya 1 hari, ada yang jatah umurnya 1 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 60 tahun dan seterusnya. Makanya ada orang sakit berlama-lama dan tidak meninggal karena belum selesai jatah umurnya. Tapi ada yang sudah menjaga kesehatan tapi meninggal pada usia muda karena kecelakaan. Bagaimana Pak? Apa benar demikian? Sehingga kita harus selalu menjaga hidup kudus, berkenan, bertanggung jawab dan melekat pada Tuhan. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan sepertinya hanya satu-satunya di dunia menjawab pertanyaan dan menindaklanjutinya tanpa melihat denominasi. Maju terus pantang menyerah. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Soal umur dulu ya. Ini misteri. Ada orang yang Tuhan beri umur sampai 90 tahun. Tapi karena makan sembarangan usia 60 sudah meninggal. Ada orang yang memang disetting Tuhan untuk tidak bisa umur panjang. Ketika Tuhan melihat kebaikan orang ini dan bahayanya hari esok, seperti salah satu rahasia, salah seperti raja di Yehuda, karena didapati anak ini baik lalu Tuhan mengambilnya pada masa muda. Jadi soal porsi umur itu rahasia Tuhan. Dan mungkin kita
tidak perlu tahu juga. Yang penting bagi kita bagaimana menjaga kesehatan supaya bisa maksimal. Kalau menjaga kesehatan itu sebenarnya bukan hanya soal supaya panjang umur, supaya kita menghormati, menghargai Tuhan yang menjadikan tubuh kita pahit. Jadi terserah Tuhan mau apakan pahit Allah ini, mau umur berapa terserah. Tapi kita memenuhi bagian kita, yaitu dengan menjaga tubuh kita secara baik. Ini mengenai umur ya. Mengenai anak tadi yang cucu ya. Cucu. Kami belum punya PAUD di daerah itu. Tapi coba nanti kalau ada sekolah yang saya kenal baik, kami infokan ya. Iya, Pak. Ada kenalan saya di situ. Tapi saya tidak terlalu yakin. Oleh sebab itu ya saya hanya bisa berkata minta petunjuk Tuhan untuk mendapat PAUD yang baik. Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya ini perempuan wanita usia 49 tahun cerai hidup. Ya, anak satu umur 25 saat tahun. Muslim waktu cerai ya. Ya. Shalom Bapak Erastus Sabdono dan juga tim Abam. Saya sampai sekarang fokus Tuhan saja. Suami saya itu dukun dan dia sudah menikah dengan wanita lain serta sudah punya satu anak. Suami saya juga sudah meninggal di tempat istrinya yang di sana. Waduh. Waktu beberapa hari lalu, saya bertanya mengenai teman-teman saya yang Muslim dan dikatakan hal yang tidak pantas sama teman saya yang Kristen dari kecil. Dan dikatain hal yang tidak pantas sama teman saya. Terus saya di Hong Kong dan puji Tuhan saya ada teman yang sama dari pecinta suara kebenaran. Setiap ibadah minggu di kos-kosan saya bergabung sama mereka. Masalah teman-teman saya yang Muslim, jika sudah selesai ibadah 1 dan 2, saya temui mereka untuk jadi berkat buat mereka. Karena suatu saat jika saya pulang ke Indonesia, hanya lingkungan saya sendiri yang percaya Tuhan Yesus. Jadi saya belajar dari sekarang bagaimana menyikapi sesama yang berbeda agama juga karakternya. Jika ibadah 3 adalah ibadah yang tertunda yang saya dengarkan. Saya juga bertanya mengenai ikut home jika ada di Hong Kong. Puji Tuhan cepat sekali direspon sama tim Abam, ditayangkan di Abam 1015. Kemudian saya ditelepon Bapak Yehuda untuk diarahkan, juga dihubungi oleh Bapak Erik dan digabungkan dalam grup WhatsApp Home Hong Kong, Macau dan Taiwan. Karena negara ini berdekatan dan waktunya juga sama. Saya tidak bertanya, hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Erastus, Pak Yehuda, Pak Erik, dan juga semua tim Abam. Banyak jiwa yang dimenangkan melalui media sosial Truth ID dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Senang juga mendengarkan kesaksian ini. Ternyata Abam benar-benar telah memberkati banyak orang. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita akhiri episode 1034 ya. Sampai bertemu di episode 1035. Tuhan memberkati saudara sekalian.